Apa kabar? Hai mahasiswa sekalian, saya Wiwi Utami. Hari ini akan menyampaikan mata kuliah dokumentasi keperawatan dengan topik model pendokumentasian jenis POS, yaitu Process Oriented System. Apa itu POS? Pada materi ini nanti akan saya jelaskan mulai dari definisi POS, penggunaan, keuntungan, kerugian, tentunya dengan contohnya. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, POS itu merupakan pencatatan fokus, suatu proses oriented dan klien sebagai fokus. Hal ini fokusnya menggunakan proses keperawatan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan keperawatan. Jika kita menuliskan catatan perkembangan, format DAR, yaitu Data Action Response, itu kita bagi menjadi 3 kolom, yaitu kolom pertama berisi data. Data apa? Yaitu berisi data subjektif dan data objektif. Tentunya yang mendukung fokus. Kolom kedua berisi action. Apa itu? Merupakan tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian atau evaluasi mengenai kondisi pasien. Yang ketiga, respon. Maksudnya, menyediakan keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau keperawatan. Nah, berikutnya kita lanjut penggunaan model ini. Fokus dapat dipergunakan untuk menyusun fungsi DAR sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Adapun keuntungan menggunakan model ini, yang pertama, istilah fokus ini lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem. Yang kedua, pernyataan fokus pada tingkat yang tinggi adalah disebut diagnosa keperawatan. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan kunci dan pedoman pencatatan diagnosa keperawatan. Keuntungan yang keempat, catatan rencana keperawatan merupakan indeks. Indeks berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tanda fokus. Untuk apa? Untuk memudahkan informasi supaya apa? Supaya bisa mudah dikenali. Yang kelima, model POS ini keuntungannya waktunya lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian pada format. Yang keenam, sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Karena bahasa dan proses pencatatan menggunakan istilah yang umum. Next. Itu tadi keuntungannya, berikutnya adalah kerugiannya. Kerugiannya yang pertama, penggunaan catatan action dapat membingungkan. Khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan. Kerugian yang kedua, penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan.
Nah, ini contoh format fokus yang mana tetap ya seperti format-format umumnya, kita awali dengan tanggal, waktu, tanda tangan. Kemudian kolom yang kedua berisi fokus, yaitu masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan beserta penyebabnya. Nah, ini didefinisikan karakteristiknya ya. Dan ini dinyatakan dalam fokus atau diagnosa keperawatan. Nah, catatan keperawatan pada fokus ini dikategorikan dalam DAR. DAR ini panjangannya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu data, action, dan response. Kita ingat lagi, data itu merupakan tahap awal, yaitu pengumpulan data yang berupa informasi. Informasi dituliskan berupa data subjektif dan data objektif yang mendukung fokus, yang mendukung diagnosa keperawatan. Yang kedua, A, yaitu action. Apa itu action? Sudah saya jelaskan tadi, yaitu tindakan yang sesegera mungkin dan akan dilakukan berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan data, berdasarkan pengkajian sebelumnya. Kegiatan aktual yang penting untuk melaksanakan rencana keperawatan maupun rencana medis. Kemudian R, yang ketiga, yaitu respon. Merupakan penjabaran respon pasien terhadap tindakan keperawatan atau medis. Nah, ini menandakan apakah rencana tujuan, rencana tindakan dapat dicapai atau menyelesaikan fokus. Nah, sebagai seorang perawat, kita harus dituntut berpikir sangat kritis. Mungkin penyediaan data yang mendukung perubahan dalam rencana keperawatan atau medis. Contohnya sebagai berikut. Tanggalnya ditulis, waktunya ditulis, serta jangan lupa tanda tangannya ini di awal. Fokusnya kita tulis berupa masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan ketidakmampuan pasien untuk mengeluarkan sekret. Kolom yang ketiga yaitu catatan keperawatan dengan kategori DAR tadi. Pada D yaitu data, kita tuliskan data subjektif dan data objektif. Contoh data subjektifnya, klien mengatakan bahwa ia tidak bisa mengeluarkan sekret. Jadi klien kesulitan mengeluarkan sekret. Klien mengatakan bahwa ia kesulitan bernafas bila berbaring. Klien mengatakan ia kesulitan untuk tidur karena batuk. Nah, itu adalah data subjektif, yaitu data yang diungkapkan oleh klien. Kemudian DO atau data objektif. Ini data yang kita catat berdasarkan hasil pemeriksaan. Kita dapatkan adanya perubahan frekuensi nafas. Pasien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Saat auskultasi kita dapatkan suara tambahan bronki, seperti itu ya. Klien tampak batuk. Ya. Klien sering bangun saat tidur karena batuk dan seterusnya, itu data-data objektifnya. Berikutnya A-nya atau action-nya ini berupa kegiatan atau intervensi terhadap fokus tadi. Yang pertama, atur posisi pasien semi-fowler atau fowler. Semi-fowler ini setengah duduk, fowler duduk. Anjurkan pasien untuk minum air hangat. Ajarkan pasien batuk efektif. Sudah tahu ya batuk efektif? Ini batuk dengan rasional, tetap bisa mengeluarkan sekret dengan cara yang tidak banyak mengeluarkan energi. Lakukan fisioterapi dada seperti apa? Perkusi, vibrasi, postural, drainase. Lakukan kolaborasi dengan medis dalam pemberian oksigen.
Berikutnya pada catatan perkembangan, R-nya kita tuliskan, responsnya kita tuliskan berupa contoh, pasien mengatakan bahwa ia lebih mudah mengeluarkan dahak. Pasien mengatakan lebih nyaman ketika bernafas jika diberikan semi-Fowler. Jadi ini terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan terkait dengan data objektif maupun fokus tadi. Responnya kita tulis. Nah, demikian penyampaian model keperawatan fokus, yaitu mulai dari definisi, penggunaan, keuntungan, kerugian, maupun contohnya. Adapun hal-hal yang perhatikan dalam pendokumentasian sama secara umum ya, menurut Potter dan Ferry 1989 memberikan panduan dan cara pendokumentasian, dan hal ini pernah saya bahas pada model-model yang terdahulu, yaitu seperti jangan menghapus dengan tip X, atau yang kedua, jangan menulis komentar yang sifatnya mengkritik klien maupun petugas kesehatan yang lain. Segera koreksi semua kesalahan, termasuk catat hanya berdasarkan fakta, tidak berdasarkan asumsi atau perkiraan perawat. Jangan biarkan pada akhir catatan itu kosong, supaya tidak ada kesempatan orang lain untuk menuliskan. Semua catatan harus bisa dibaca dengan mudah. Gunakan tinta yang mudah dibaca, yaitu hitam dan biru. Jika Anda mempertanyakan suatu instruksi, catat bahwa sedang terklarifikasi karena dapat melakukan tindakan yang di luar batas kewenangan, dan seterusnya. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam pendokumentasian. Hindari penggunaan tulisan yang bersifat kurang spesifik, mulai mendokumentasikan dengan waktu dan diakhiri dengan tanda tangan. Nah, itu semua adalah panduan dalam pendokumentasian supaya kita memenuhi aspek cepat, tanggap, lugas, memenuhi etika, hukum, dan seterusnya. Itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Singkat, padat, jelas, semoga bisa difahami. Sekian, terima kasih.